Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk belajar. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. Oke lah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Ya. Bapak tunjuk aja ya. Mustaqim. Mana Mustaqim? Mustaqim, Fikri ya. Fikri pimpin doa. Oke lah ya. Fikri pimpin doa, dimulai. Siap, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bapak mau ngecek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional agar kita sebagai siswa lebih mendalami kecintaan kita kepada negara. Karena nenek moyang kita sebelumnya berjuang untuk mencintai negara ini, memperjuangkan negara ini dengan tenaga, nyawa, harta, dan sebagainya. Jadi kita berjuang saat ini dengan mengenang, mengingat, ataupun mencintai dengan apresiasi lagu wajib nasional. Oke, hari ini kita lagu wajib nasional berapa? Berkibarlah bendera. Oke, siapa yang pimpin? Siapa? Tiara. Oke, Tiara yang pimpin. Tiara, silakan pimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Oh ya, ada baiknya kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali ya.
sebelumnya kita materinya apa? Yuk, yang masih ingat. Teks deskripsi. Jadi kita masih akan melanjutkan materi kita yaitu teks deskripsi. Oke. Sebelum itu Bapak mau coba tampilkan sesuatu. Nah, ya. Kita perhatikan jawaban semua, ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas ya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya. Apa? Iya apa nasi goreng? Soto dah nih. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, ya. Kurang jelas ya gambarnya. Jelas ya? Oke, jelas. Nasi goreng. Siapa yang mengatakan itu selain nasi goreng? Ada nggak? Ya. Nggak ada ya? Berarti kita sepakat kalau yang di depan itu adalah gambar nasi goreng. Nah, kira-kira kalau kamu melihat gambar ini, apa yang kamu bayangkan? Ayo. Apa yang kamu bayangkan dengan melihat gambar nasi goreng? Apa? Pengen tak? Kepengen tak? Pengen tak makan nasi goreng kalau seperti ini? Ayo. Pengen ya? Pengen apalagi sekarang ini jam 9. Jamnya apa? Oke. Dan karena materi kita adalah teks deskripsi, Bapak kasih dulu pengantin kalian. Pertanyaan. Kira-kira ini gambar apa? Telurnya dimasak apa? Dadar atau ceplok? Ini gambar apa nih? Timun. Timun. Oke, ada berapa timunnya? Ini gambar apa? Tomat. Tomat. Ya? Tomat. Nah, di sela-sela tomat ini gambar apa? Ada daun sop, ada ada nasi. Ini menggunakan piring atau nampan? Kira-kira. Nampan ya, karena dia lebih besar kayaknya. Nah, untuk makan nasi goreng ini, kira-kira apa yang tertera di samping gambar? Sumpit. Bukan sendok ya? Gimana makan nasi goreng? Nah, kamu pernah ada makan nasi goreng? Tidak pernah ya? Ini hanya sebentar. Jadi orang yang memang terbiasa makan nasi goreng, oke? Biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mungkin terbiasa pakai sendok, akan kesusahan ketika menggunakan sumpit untuk makan. Bisa jadi kita bisa makan sumpit kalau yang dimakan adalah seperti mie, ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah terbiasa menggunakan sumpit sebagai alat untuk makanannya, itu biasa-biasa. Oke. Apakah di gambar ini ada rasanya? Ada. Emang kamu menyicip? Enggak. Kira-kira dari bayangan-bayangan ini nasi gorengnya pedas atau pedas ya? Enggak, kayaknya pedas manis. Soalnya ada warna kecoklat ya. Ada kecapnya. Oke, ya. Kemudian ini gambar sudah kita deskripsikan ya. Kamu sudah menunjukkan tadi apa aja yang ada tertera di gambar. Nah, sekarang baru tanya. Apa makanan favorit kamu? Bapak tunjuk aja ya. Tiara, apa makanan favorit Tiara?
Sate ayam. Sate ayam. Sate ayam itu biasanya Tiara beli di warung berapa? 5.000. Berapa tusuk sate ayam dengan harga 5.000? 3. Oke ya. Nah, udah dapat ya 3 tusuk ya. Biasanya kalau satu tusuk itu berapa potong ayam? 4. Oke ya. Berarti dalam satu tusuk ada 4 potongan ayam dan 3 tusuk. Ya, dengan harga 5.000. Itu merupakan makanan favorit Tiara. Nah, tadi Tiara sudah mengatakan bahwa dengan harga 5.000 sate ayam tadi ada 3 tusuk dengan potongan ayam 4. Nah, kuahnya kuah apa guys? Kacang tanah ya. Mungkin sebagian orang ada yang makan sate ayam itu dengan kuah padang. Ya, kayak gulai gitu kan? Iya kan? Bukan puasa itu ya. Oke ya. Sebagian ada yang menggemari sate ayam itu dengan sate kuah padang atau biasa disebut sate padang. Tadi Tiara mengatakan bahwa dia satenya kuah kacang. Nah, Tiara tadi sudah mengatakan bahwa sate 5.000 3 tusuk 4 potong ayam, sate kuah kacang. Kalian bisa nggak bayar? Bisa ya? Bisa terbayar ya? Nah, bagaimana sate tadi? Oke, selain Tiara, Jazir makanan favoritnya apa? Soto ayam. Soto ayam. Nah, masih berkecimpung dengan ayam. Benar. Soto ayam. Apa aja yang ada di dalam soto ayam? Ya. Lontong. Lontong. Apa lagi? Kuah. Kuahnya. Apa lagi? Ayamnya. Jelas ada ayam. Namanya juga soto ayam. Namanya soto ayam ada ayamnya. Ya. Mungkin. Apa lagi Jazir? Bihun. Selain bihun, ada kentang nggak biasanya? Nggak ada. Wortel ada wortel? Nggak ada juga. Apa yang ada selain ayam? Tadi ayam dengan bihun aja dengan daun sop. Apa lagi? Lontong. Nggak ada lagi tambahan lain. Biasa Jazir beli di mana? Di Tokyo. Oh di Teluk dengan harga berapa? 5.000. 5.000. Sama dengan kita ya. Dengan Tiara harga 5.000. Murah sekali. Kalau bapak di Jambi nggak ketemu kalau bapak pas di Jambi beli sate sama ada ketemu dengan harga 5.000. Biasanya bapak itu kalau beli sate harganya paling murah itu 13.000. Tapi dengan tusuk satenya itu 6. Nggak ada porsi 5.000 kalau di Jambi jual. Tapi kalau di sini ada ya. Luar biasa. Satu lagi, tadi Bapak bicara makanan kesukaan. Nah, sekarang ada lagi satu pertanyaan. Bapak akan tanya olahraga kesukaan. Nabila olahraga favoritnya? Main bulu tangkis. Ketika olahraga bulu tangkis, peralatan apa yang digunakan untuk olahraga tersebut? Raket. Bolanya, iya. Apa lagi? Net. Apa lagi? Jelas lapangan dong, ya lah. Lapangannya. Di mana kita biasa main? Di sekitaran dekat rumah. Ada lapangan depan masjid ya. Oke. Ya. Biasanya mainnya sore atau pulang sekolah ya. Nah, olahraga sore. Oke. Mantap ya, Nabila. Pernah turnamen? Belum pernah. Tapi bisa ya. Yang lain? Senyum-senyum aja. Gak usah tegang malah. Seru-seru aja. Ya. Oke, tadi Nabila, Tiara, Jazir sudah berani mendeskripsikan olahraga kesukaannya, makanan kesukaannya. Kira-kira mereka tadi
yang mendeskripsikan kesukaannya, kamu bisa membayangkan nggak? Bisa, ya. Oke, udah mulai paham ya. Nah, oke, kita udah mulai aja ya masuk ke nah ya. Ya, berarti kita sampai jam 1 ya pembelajarannya. Apa ya? Ya. Apa masuk materi itu? Nah, coba perhatikan di depan. Nah, ini apa nih? Coba kita baca sama-sama. Ayo, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang oke ya. Nah, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah jelas yang pertama kita memahami dahulu apa itu namanya teks deskripsi, ya. Kemudian bagaimana kita menjadikan teks deskripsi tersebut, baik secara tulisan maupun tulisan. Tadi teman kamu sudah mempraktikkan bagaimana mendeskripsikan sesuatu kesukaannya dengan lisan, ya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana membuat sebuah teks deskripsi dalam bentuk tulisan. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di depan adalah pengertian teks deskripsi. Teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Tadi Tiara sudah mengatakan bahwa katanya sate kacang itu adalah sate yang kuahnya terbuat dari kacang. Nah, kira-kira bisa kebayang nggak rasanya gimana? Ada di sini ada poin merasakan, ya. Nah, bisa kamu membayangkan rasa kacang itu? Apakah pedas? Ya. Kalau bicara sambal, tentu berkaitan dengan rasa yang pedas. Ya. Kalau bicara gula, berarti kita bicara dengan rasa yang manis. Kalau kita bicara kopi tanpa gula, berarti apa rasanya? Pahit. Nah, kalau tadi Tiara bicara sate kacang, berarti rasa kacang. Oke, ya. Merasakan langsung apa yang dideskripsi, seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang dideskripsi. Meskipun Tiara tadi hanya menyampaikan deskripsi makanan kesukaannya secara lisan, tapi kita yang mendengarnya seolah-olah bisa membayangkan. Oh, ternyata sate liman itu ada 3 tusuknya, dan di tusuknya itu ada 4 potong ayam, potongan kecil ya, bukan yang besar. Nah, kemudian ada buah kacang, ada lontong. Wih, sedap sekali ya. Maka juga suka. Tadi juga Jazir mendeskripsikan secara lisan makanan kesukaan itu soto ayam. Di dalam soto itu kata Jazir ada bihun. Bihun itu seperti mie, betul kan? Nah, warnanya putih.
ada potongan-potongan ayam. Biasanya kalau soto ayam itu ayamnya itu dicincang kecil-kecil, ya nggak? Kecil, ya ada sih. Kecil kan? Ada kuahnya, panas biasanya. Ada daun bawangnya, ada daun sopnya, ada lontongnya. Kemudian ada biasanya itu dijual-jual soto itu bawang yang sudah digoreng dan itu merupakan wangi, ya nggak? Nah, kalau ada bawang itu akan berbeda, apalagi ada daun sop. Sop dengan bawang goreng itu tidak boleh terpisah dari namanya sop, karena itu merupakan satu kesatuan. Itu yang membuat sop tadi rasanya. Ya nggak Dazir? Biasanya kalau Dazir makan soto gimana sih? Ditambah kecap lagi atau gimana? Tambah kita saus. Tambah kecap saus lagi. Berarti dia sudah suka pedas. Saus juga pedas ya. Ya rasa maksudnya. Tapi pakai sambal biasanya. Enggak. Oke ya. Intinya kalian bisa ikut membayangkan bagaimana yang disampaikan tadi. Begitu juga Nabila mengatakan bahwa dia suka dengan olahraga bulu tangkis. Mungkin yang laki-laki ada di sini yang suka bermain bulu tangkis. Ada nggak? Di antara 5 laki-laki ini. Siapa yang suka bermain bulu tangkis? Hah? Adil? Ada suka nggak Adil? Nggak suka. Ini belum Adil. Adil satunya sukanya apa? Ya sukanya apa? Main apa? Futsal. Adil normal. Oke, kita akan ke depannya. Teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang disampaikan. Oke. Tadi kita bicara benda, oke? Bicara benda, dan kita akan bahas yaitu peristiwa. Nah, saat ini kan. Kira-kira sekarang ini kan semua informasi itu terbuka, ya akan berbeda sekali dengan zaman bapak dulu. Kalau zaman bapak dulu waktu sekolah usia kalian ini, untuk mendapatkan informasi itu bapak harus beli koran dulu, atau beli majalah, seperti dulu majalah Buku dan sebagainya. Nah kalau sekarang enggak, semua informasi itu sekarang terbuka. Kenapa terbuka? Karena kita itu zamannya berbeda. Sekarang itu zamannya sudah zaman teknologi, ya. Kamu ini termasuk anak-anak yang udah dibilang gen itu Gen Z milenial, ya. Nah, zaman milenial. Berbeda dengan bapak dulu, ya. Bapak dulu mungkin yang berubah masih. Gak ada namanya internet, gak ada handphone, gak ada. Paling adanya cuma televisi, koran, udah gitu. Kalau sekarang kan semua itu udah canggih. Bahkan di antara kamu semua ini aja mungkin punya handphone semua nggak? Punya akun sosmed itu nggak? Nah, jadi semua informasi itu sekarang terbuka. Nah, jadi kayak berita-berita itu sekarang mudah diakses. Nggak harus kalian beli koran untuk mendapatkan informasi. Sekarang di handphone kalian aja sudah ada berita-berita yang dikemas dalam bentuk online, ya kan? Nah, teksnya online, ya. Asal kamu punya kuota internet. Nah, ini pastinya kita kembali ke sini dulu. Kita bicara peristiwa. Peristiwa apa yang saat ini sedang terjadi, khususnya di negara kita? Ada nggak peristiwa-peristiwa yang saat ini wajib dibicarakan di negara kita? Ayo, apa? Ada? Apa? Nah, ayo. Kan kamu tidak harus lihat semua nih. Apa? Ayo. Ngomong aja apa aja. Berita apa yang viral apa gitu ya? Nih ya, kita ini memasuki tahun pelajaran baru. Nah, yang viral itu adalah di Facebook itu ada sekolah, ya, sedih sekali ya Bapak sebagai guru untuk merasakan bahwa ada sebuah sekolah di daerah Jawa itu, daerah apa spesifiknya Bapak lupa,
sekolah itu sudah standby saat proses penerimaan siswa baru. Standby itu artinya menunggu siswa mendaftar. Bahkan sekolah sudah menyediakan 8 lokal baru. Nah, 8 lokal baru. Apa yang terjadi? Hingga detik terakhir penerimaan siswa baru, tidak ada satupun siswa yang mendaftar. Jadi ada seorang guru, ya, dia itu membuat postingan, ya, dia duduk di sudut kelas dengan background kelas yang kosong. Kepala sekolah bukan guru, ya, komandan kelas yang kosong dengan caption sedang berusaha, tapi apa artinya, kan? Nah, ya. Sedih nggak kira-kira kamu melihat ada sebuah sekolah yang ingin mendidik putra putri bangsa, tapi tidak menerima satupun siswa? Bapak aja rasanya sedih sekali merasakan. Beruntung kita tahun ini ada 22 siswa. Ya, beruntung sekali kita. Di sekolah lain pun bisa ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana loh putri-putri putra terbaik yang di sekitar sekolah? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ini merupakan sebuah informasi yang terbuka, peristiwa yang bisa kita ketahui secara gamblang, terbuka melalui sosmed. Nah, ini kan peristiwa. Di sosmed itu dia menjelaskan secara rinci bagaimana proses dia menunggu penerimaan siswa baru, hingga pada detik terakhir pun tidak ada yang daftar. Sudah menyediakan lokal, sudah disediakan yang lokal, tidak ada. Jadi gimana dong kelanjutannya? Ya udah, berarti yang ada hanya anak siswa kelas 8 dan 9. Sedih sekali, ya. Kemudian tadi peristiwa yang viral di sosmed. Ini juga merupakan sebuah peristiwa yang menggemparkan pimpinan, ya. Nah, beruntung sekali, nah, ya, kita ini kalian semua, bahkan bapakmu juga merasa beruntung. Era bapak itu sudah tidak lagi peperangan, ya. Jadi kita sudah merdeka 70 tahun lebih namanya. Jadi itu zaman nenek moyang kita. Nah, jadi ada loh peristiwa di dunia ini yang mereka itu jangankan untuk seperti saat ini, sekolah dengan tenang, belajar dengan nyaman, bahkan mereka untuk hidup pun saat ini mereka itu rasanya harapannya 50-50. Nggak tidak? Harapannya itu cuma separuh hidup, separuh mati. Bagaimana Bapak bisa katakan seperti ini? Karena mereka itu hidup di zona perang, Palestina dan Israel. Ini tidak bisa kita pungkiri, ya. Berita ini terbuka di sosmed, mana bisa kita ketahui. Nah, peristiwa sekarang ini, bahkan ada loh sebuah situs berita online menjelaskan berapa jumlah korbannya, gambar-gambar bagaimana rumah-rumah, sekolah-sekolah dibom dan sebagainya. Dan itu dijelaskan loh secara rinci oleh berita online yang ada di sosial media. Nah, jadi meskipun kita tidak ke sana untuk melihat langsung, tapi dengan melihat deskripsi dari berita tadi, dengan ditambahkan gambar-gambar di peristiwa tersebut, jadi kita seolah ikut merasakan, seolah kita, walaupun kita tidak di sana, kita kayak melihat langsung. Luar biasa bagaimana peran mereka. Bahkan jangankan untuk makan minum, untuk berdiri dengan harapan hidup aja mereka rasanya separuh aja, 50%. Bisa aja dengan dia berdiri di sini tiba-tiba terjadi bom, meledak badannya, hancur badannya. Tuh ya. Jadi mengerikan sekali. Jadi gimana kalau merasakan posisi mereka di Palestina itu? Mengerikan nggak? Nah, sedangkan kalian di sini duduk manis, belajar, nyaman. Kita di sana saudara-saudara kita. Ya, kembali ya. Kita baca lagi. Oke. Intinya adalah deskripsi itu
menjelaskan secara detail. Jadi seolah-olah kita yang mendengar membaca itu ikut merasakan. Ya, seolah memang kerasa betul. Itu namanya tujuan atau pengertian dari deskripsi. Kenapa? Menurut ya? Makanya keren kenapa? Mau izin? Benar. Nah, oke ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita sampai ya, masih ada kita 50 menit ini. Pendek aja. Oke, kita ini ya. Tapi tadi udah jadi sekarang udah makan. Sudah ya? Yang waktu pingsan. Mana hari itu tanggalnya? Dah, coba perhatikan di depan. Itu ada ciri-ciri type deskripsi. Nah, coba kamu perhatikan panah ini. Ini apa? Coba kita baca sama-sama. Menggambarkan objek secara konkret, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, penglihatan. Kemudian yang ini apa? Melibatkan pengalaman indera, menggunakan kata-kata. yang dapat merasakan indera berbagai cara. Yang berikutnya apa? Menjelaskan ide dan spesifik, fokus pada detail hasil dan objek yang dideskripsikan. Kemudian ini Menggunakan kata sifat dan kata deskripsi. Contoh: indah, megah, muda, suara merdu. Oke, yang berikutnya Objek tunggal atau spesifik biasanya hanya berfokus pada satu objek tertentu. oke ya. Intinya tetap seperti tadi coba jelaskan. Pokoknya panca indera tadi terlibat dalam deskripsi. Kita mendengar berkaitan dengan panca indera mendengar. Melihat berarti berkaitan dengan panca indera melihat. Oke ya. Intinya spesifik. Jadi kamu yang mendengar atau membaca itu seolah ikut merasakan. Panca indera kamu itu kerasa terlibat gitu. Oke, ini ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi awal, kemudian bagian awal yang berisi pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Misalnya tadi kalau ada peristiwa di bom tadi di Palestina, disebutkan nama Palestina di Palestina. Kemudian makna umumnya, misalnya peperangan, dijelaskan apa itu peperangan ya. Kemudian ini deskripsi bagian inti yang berisi perincian atau penggambaran objek secara lebih dalam, ukuran, warna, bentuk, ciri khas, suasana dan lain-lain. Bisa dibagi per paragraf berdasarkan aspek yang dideskripsikan. Nah, tadi kalau udah masuk ke bagian deskripsi bagian, berarti dia menjelaskan lebih detail. Contohnya, kalau kita menjelaskan tadi di depan ada gambar apa tadi? Gambar nasi goreng. Di dalam nasi goreng itu apa aja yang ada? Nasi, timun, tomat, telur, kemudian daun sop dan sebagainya. Nah, itu merupakan deskripsi bagian. Yang terakhir, simpulan berisi ringkasan atau pesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, misal tadi di bagian ini saya suka sekali makan nasi goreng. Nah, nasi goreng apa gitu spesifiknya, misalnya nasi goreng ayam atau nasi goreng telur. Makanan favorit saya. Dan ini apa ya? Contoh teks deskripsi Bapak besarkan ya biar kelihatan. Nah, ini contoh teks deskripsi tentang keindahan alam Indonesia. Ya. Nah, nih contoh teksnya seperti ini. Gambaran umum katanya kan. Nah, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia ini merupakan gambaran umumnya. Sabang sampai Merauke. Berarti dari mulai Aceh sampai Papua ya. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia.
keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona, membuat banyak wisatawan asing berkunjung walaupun jauh sekalipun, mulai dari keindahan daratan hingga lautan. Sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Itu negara kita. Jadi kita beruntung sekali tinggal di Indonesia ini. Indonesia ini merupakan negara yang luar biasa. Bahkan banyak negara-negara lain yang iri dengan kita, karena kita dianugerahkan oleh alam yang luar biasa. Pantai, laut, daratan, dan sebagainya. Kita memiliki semuanya. Kita punya danau yang luar biasa. Kita punya pulau-pulau yang indah. Kita punya di dalam laut itu apa namanya? Orang snorkeling gitu. Alamnya indah semua. Biota lautnya, ya, hewannya, semua kita ini hampir semua kita miliki di negara ini. Jadi banyak negara-negara yang pengen sebenarnya kayak kita. Jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Kemudian ini deskripsi bagian. Coba kamu perhatikan. Ini mendeskripsikan secara detail, ya, apa aja yang ada di Indonesia. Coba kita langsung aja. Ini keindahan alam bawah laut juga turut menjadi pesona Indonesia. Hal itu membuat banyak wisatawan memilih menikmati indahnya kehidupan bawah laut. Beberapa tempat yang sering dikunjungi wartawan dari seluruh dunia adalah Bali, Raja Ampat, dan Manado. Nah, Bali, ketika kita mendengar kata Pulau Bali, itu kesannya udah mendunia. Ya, hampir seluruh warga dunia ini tahu mengenai Pulau Bali. Saking terkenalnya, saking indahnya pulau itu. Nah, ya, jadi banyak turis-turis dari luar negeri, bahkan dalam negeri berkunjung ke Bali untuk liburan. Nah, mungkin kita yang belum sempat, kita bisa loh itu merasakan itu cara apa? Melihat video, melihat foto, atau membaca berita di sosial media tentang keindahan alam Bali. Oke, skip aja ya, langsung kesimpulan. Indonesia begitu kaya dan indah, oleh karena itu perlu menjadi dan melestarikan kekayaan yang ada. Bisa dengan melakukan hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, lingkungan yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup di sekitarnya. Oke, itu kesimpulannya. Ya. Nah, kita skip aja. Ini gambar. Nah, coba perhatikan. Ini gambarnya bulan ya. Tapi ini adalah gambar Raja Ampat. Nah, pulau yang ada di Papua sana. Ini indah sekali. Nah, begitu bayangannya ya. Coba kamu lihat itu lautnya biru, awannya jelas, pulau-pulau kecilnya. Mungkin di bawahnya itu banyak turis-turis yang snorkeling, nah, yang menyelam gitu ya. Nah, banyak biota laut. Oke, ya, kita skip aja. Dah. Oke, tadi kamu sudah melihat bahwa struktur teks deskripsi itu ada juga. Ya, tadi adalah bagian umum, deskripsi bagian, kemudian kesimpulan. Oke, kita akan lanjut apa nih? Kita akan membagi kelompok ya. Bapak akan coba membagi kelompok sebagai tugas kalian hari ini. Bapak sebutkan aja ya. Ya, nanti yang kelompok 1 gabung kelompok 1. Kelompok 1 Tiara. Nah, Tiara kelompok 1 tempatnya di mana? Di situ aja. Oke. Tiara, Aini, Talita, Hikmah, Fadil, Akmal. Gabung dengan Tiara. Kemudian kelompok 2 itu Daya, Yazir, Nabila, Doya, Kasih Saputra. Oke. Dengar enggak tadi? Gabung kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 Zalina, Susi, Nurfa, Kakak, Kasih. Oke, silahkan kalian gabung dengan teman. Kelompok 1, kelompok 2 seperti bilang itu kelompok 3. Gabung juga ya. Nah, tugas kalian hari ini apa ya? Bapak tidak ini, kita santai aja ya. Kalian diskusikan atau deskripsikan kelompok 1 omongan Tiara ya. Tiara berarti menjelaskan atau mendeskripsikan yang ada di gambar 1. Ini gambar apa? Gambar rumah ya. Cukup kalian diskusikan apa aja yang ada di
gambar ini. Mulai dari bentuk rumahnya mungkin, atau jendelanya berapa, ya, tiangnya berapa, yang bisa kamu lihat dari gambar ini. Oke, begitu juga di kelompok 2. Kelompok 2 perahu. Perahu, ya perahu. Nah, itu kan perahu. Ada orang dan juga itu nelayan. Nah, ya. Nah, kamu deskripsikan bagiannya, rinciannya. Bagaimana, apa aja yang ada di gambar ini? Ya, diskusikan dengan teman kamu. Kemudian yang ketiga itu merupakan apa? Jembatan apa? WFC, ya. Nah, sudah terbayang ya, yang ada di kotak gambar kita. Itu kotak bola tuh. Bukan. Nah, ini deskripsikan warnanya mungkin, bisa airnya apa? Yang mana? Di belakang perahu. Oh, di belakang perahu ini adalah tanah. Gundukan tanah. Ya. Kan warnanya kuning. Kan kuning ya, oranye ya, tanah kuning. Oke. Paham? Kita deskripsikan bagiannya, rinciannya. Nah, setelah diskusinya nanti selesai, ini tugasnya kamu gabungkan dalam satu lembar. Nah, oke, bisa ya, jadi satu lembar kertas. Nah, nanti kita presentasikan di depan. Ya, bisa? Paham ya? Waktunya nanti kita sesuaikan. Oke, sekarang mulai kerjakan, diskusikan. Kelompok 3 gitu ya. Satu lembar ya, satu lembar kertas. Ya. Mendeskripsikan aja, ya cukup di yang struktur bagian nomor 2, deskripsi bagian. Nah, ya. Jelaskan apa aja yang ada di gambar tersebut. Paham ya, Mas? Bisa ya? Oke, diskusikan. Nggak perlu lah, kita cukup mendetailkan aja apa yang ada di gambar, ya. Oke, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Kita pelan-pelan. Pokoknya satu lembar, tuliskan nama kelompoknya. Jadi kelompok 3, nama anggotanya siapa, ya. Oke, nama anggota kelompoknya jangan lupa. Ini siapa yang ini, ya. Oke, ya. Jelas kan gambarnya? Nah, ya. Jadi kalau ada yang bingung atau pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Oke, ya. Kita masih ada 9 pertanyaan lagi, 45 menit lagi. Ya. Diskusikan, tanya temannya, kira-kira apa sih ya dari gambar? Apa contohnya? Kira-kira. Ya, perbaiki. Nah, ada pertanyaan ya? Ada ya? Oke. Kita sampai yang ada yang satu ya. Ya, yang masih ada sekitar 40 menit lagi. Oke, sampai sekarang. Ya, kita lewatkan dari
Nah, oke. Iman, yuk perhatikan gambarnya. Kayak ini. Mana? Masih lama lagi waktunya. Nah, ini sampai ini ya. 20 menit ya. Bagi tadi. Lalu yang 12 lewat sama apa ya? Oke. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya. Dan nanti ada presentasi ya. Nanti kita akan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Dan dalam waktu jam 10 menit ya. Jadi ini masih ada sisa waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Ada pertanyaan? Boleh ditanya ya. Misalnya ada yang berhubungan, oh gambarnya buram misalnya. Nanti Bapak usulkan gambarnya. Apa itu? Itu kan jelas tuh. Ya, sini lewat dan. Ada? Mana? Ya, deskripsi kan apa terus kamu? Apakah ada kayu di situ? Ya. Ini bukan ya. Ini bukan, ini papan tulis. Nah, jangan kamu. Ini ada ini enggak? Nah, ya. Ada bintik hitam di ininya. Bukan, itu papan tulis. Papan tulisnya. Misalnya, kelompok 3. Ini ada coretan, bukan? Ini coretan. Papan tulis. Yang salah kalau itu. Oke.
Pak, yang panjang Pak. Yang mana? Yang mana? Yang panjang Pak itu Yang ini? enggak, yang 82 Pak. Ini? Mana? Ini? 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 Mana? Nah, ini. Yang itu kan? Kalau dari gambar itu seperti antena. Nah, kalau di situ kurang jelas ya. Ya, kalau orang di laut itu anggaplah itu penangkap sinyal. Dari antena ini kan. Ya, penangkap sinyal radio biasanya. Radio atau antena. Oke, ya. Detail sekali maksudnya. Ya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Lima saya mau ditanyakan. Ya, atau ada gambar yang kurang jelas? Apa? Yang mana? Yang paling ujung? Yang mana? Apa? Ini ya? Ini itu kan merupakan tiang, ya. Kalau Bapak pernah ke situ, tiang tinggi, ada bentangan tali besar itu, tali kawat baja itu, ya. Ya. Jadi ada talinya, tapi nggak jelas. Yang menurut kamu aja, yang berdasarkan penglihatan kamu, jelaskan. Ya, warnanya apa? Ada tiang, ya. Ada tiang dengan apa? Sudah, kita tunggu yang lain ya, karena belum habis waktu. Ya. Oh ya, untuk kelompok 3 ini lumayan luar biasa gambarnya. Ini kan ada hampir 2 orang. Nah, jadi kita tidak dibahas secara detail. Rasa orang ini tidak akan dideskripsikan berapa pasti, karena gambarnya juga kurang jelas. Tapi kamu bisa kasih dulu atau kasih coretan bahwa banyak pengunjung yang menghadiri proyeksi, ya. Terlihat dari gambar. Karena kalau kita menjelaskan secara berapa jumlah pastinya, rasanya gambarnya tidak memadai untuk
Tuh, ya, jadi kita kasih ya banyak. Nah, ini kasih pada pada gambar. Oke. Cuman kalau mobil ada beberapa mobil ya. Keren, betul kan? Ini mobil apa? Ini bisa terbayang itu kalau ada warna biru-birunya, ada mesin merahnya, ada ininya lampu. Nah, ini biasanya mobil apa ini? Kan? Ambulan ya. Biasanya mobil polisi yang berpatroli. Oke. Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Kira apa aja yang kamu bisa rasakan? Oke, ya. Nah, itu kan rumah. Di belakang rumah itu ada apa? Warna. Nah, gimana cuaca? Nah, cuacanya gimana? Cerah. Kemudian di sini ada apa? Ada tanah-tanah, ya, ada tanah-tanah rumput, tidak? Tidak. Nah, ya. Kemudian kaca jendela itu. Nah, ya. Jendelanya berapa? Warna jendelanya apa? Oke. Jadi ketika ini orang tuh bayangkan. Adel, apa yang kamu lihat ya? Kamu pikir kalau dari sini sungainya ada apa tuh? Lautnya ada apa? Warna lautnya apa? Nah, apa? Coklat ya? Oke, kalau ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kita mau presentasi ya. Oke, 5 menit lagi bisa? Bisa ya? Nah. Oke, kelompok kira-kira kelompok siapa yang sudah? Belum. Oke, 5 menit lagi. Kita kasih waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi. Ya. Ini. Gambarnya ada. Mana adanya? Ini apa ini? Itu sana, iya. Iya, ini kan warnanya. Oh, masa iya pohon itu tuh di sini? Oke, 5 menit lagi. Oke. Kita akan lakukan presentasi bagaimana hasilnya. Sudah? 3 menit lagi. Oke, kelompok siapa yang sudah? Boleh maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok Nabila sudah? Belum. Kelompok Tiara sudah? Sudah. Oke, kelompok Tiara dipersilakan maju semua anggotanya berdiri di sini. Ya. Sampaikan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Ya, yang lain sambil mengerjakan, sambil perhatikan, karena setelah mereka jadi giliran kalian akan selesai. Oke, sebelumnya ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, mulai dari ini, kami dari kelompok ini. Salam dulu.
Adil siapa yang ini? Adil di sini, Adil. Apa ya? Oke, mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang Oke. Jadi kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi mengenai gambar yang ketiga ya kelompok. Oke kelompok. Gambar 1, gambar rumah. Oke, silakan ini. Bacakan. Satu terdapat gambar rumah berwarna kuning, ada juga gambarnya berwarna coklat. Ada juga terdapat 6 jendela, yaitu 4 terletak di teras rumah dan 2 jendela terletak di samping rumah. Dan ada 1 pintu bangunan gentengnya berbentuk segitiga. Terdapat 2 tiang di teras rumah. Bangunan rumah terbuat dari batu bata dan ada juga tangga yang juga terletak di depan teras rumah. Di belakang dan di samping rumah terdapat pepohonan dan rumput yang berwarna hijau. Ada tanah berwarna coklat dan langit yang cerah. Oke. Kira-kira dari penyampaian oleh kelompok 1 sesuai tidak dengan gambar? Sesuai, ya dah. Dia menjelaskan bagaimana warnanya, kemudian berapa jumlah jendelanya sesuai dengan gambar gambar. Kemudian bagaimana cuacanya. Nah, sepertinya cuaca itu cerah, ya. Dari gambar ini cerah sekali cuacanya, terik, panas. Oke lah, kita beri update dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau siap mempresentasikan? Kelompok 2 ya. Oke, dipersilakan coba. Ya. Adil. Silakan salam dulu ya. Nah, bahkan salam ya. Adil iya. Ayo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mendiskusikan gambar. Yang kami diskusikan adalah gambar kapal. Gambar nomor 2 ya. Kita perhatikan semua. Coba silakan dilanjutkan. Kapalnya berwarna merah, putih, biru, dan di situ terdapat 4 kapal. Dan ada pepohonan dan tanah kuning. Di situ terdapat ada 1 orang yang sedang menaiki 1 kapal. Orang itu terlihat memakai baju dan celana berwarna hitam. Dan ada 1 rumah berwarna hitam, terdapat airnya yang mengalir. Dan di dalam kapal terdapat tempat tidur. Terdapat di situ ada airnya kawat dengan Nah ya, jadi ini kelompok 2 itu mendeskripsikan apa aja yang ada di gambar nomor 2. Kira-kira yang mereka deskripsikan itu sudah sesuai tidak dengan gambar? Sesuai. Dari mulai warna kapalnya. Ada warna biru, putih, dan merah. Ya. Ada berapa jumlah kapalnya? Ada 4 ya? Ya, ada 4 ya. Kemudian ada pepohonan juga. Nah, kemudian ada sebuah gunung ya. Ini adalah tanah, area tanah. Nah, oke. Ini ada juga bapak-bapak yang sedang berdiri di belakang kapalnya. Ya, dengan pakaian warna hitam. Oke. Jelas sekali apa yang disampaikan kelompok 2. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Lanjut ke kelompok 3 yang akan mendiskusikan tentang jembatan yang ada di kota ketiga kita yang Kuala Lumpur. Karena
Ya. Kapal kapal sini apa? Garis kapal. Oke. Ya. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akan menyampaikan hasil diskusi mengenai Lanjutkan. Boleh buat sedikit suaranya. Jembatan Waterfront City atau yang bisa disebut dengan WFC adalah jembatan yang sangat panjang dan di pinggirnya ada pagar yang mengelilingi jembatan. Gambar tersebut memiliki warna yang indah seperti warna oranye, biru, dan memiliki lampu jalan. Jembatan tersebut dilalui banyak kendaraan seperti motor, mobil, dan juga ada pejalan kaki. Nah, Memiliki laut yang luas dan berwarna biru dan banyak pengunjung yang berlalu lalang. Ada mobil polisi yang mengawasi keadaan di jembatan WFC. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya gambarnya. Yang di depan itu merupakan gambar jembatan yang ada di Kuala Tunggal, tepatnya di pesisir ya. Itu merupakan ikon, salah satu ikon pembangunan kabupaten kita. Namanya adalah jembatan Waterfront City, ya, FC orang menyebutnya. Nah, gambar ini lumayan panjang, sekitar 1,5 kilo kalau salah ya. Nah, di sini kalau sore ramai. Nah, itu gambar orang yang ramai berkunjung. Bahkan jembatan ini pun dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah. Bisa daerah Kabupaten Mani atau dari Jambi, Kota Jambi. Datang ke Tupal, hanya ingin melihat bagaimana sih jembatan yang ada di Kota Tupal. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan kabupaten kita. Kalian pernah ke sana? Nah, oke ya. Apakah yang disampaikan atau dijelaskan sama kelompok 3 itu sesuai dengan gambar? Sesuai ya. Kita beri aplaus dulu kelompok 3. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Oke. Sekarang kalian tadi sudah ya melakukan diskusi kelompok apa aja yang ada di gambar dan kami tuliskan dalam bentuk tulisan sehingga misalnya disebut merupakan teks deskripsi ya yang digunakan menggunakan lisan di kelas ya. Oke, dulu apa ya? Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yang berikutnya, ada baiknya kita ini apa ya? Ice breaking lah dulu. Kalian ini udah mulai ngantuk. Kita ice breaking ya. Jadi kamu akan ikuti instruksi Bapak. Jadi ketika Bapak bilang 1, tepuknya seperti ini ya. 1 kata Bapak. Yes. Oke. 2. Oke. 3. Semangat. Oke ya. Coba kita tes dulu. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. Nah, ini apa ya? Periode waktunya. Coba Bapak cepat dikit. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 1, 2, 3. Yes. Oke. Semangat. Ya. Nah, ayo kita sekali lagi ya.
ya. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. Masih ada yang tidak barengan. Sekali lagi. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. Luar biasa ya. Meskipun udah jam kedua, kayaknya kalian masih senang-senang. Semangat. Ya. Meskipun perut kalian mulai berhitung. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, sebentar lagi kita akan menyelesaikan materi hari ini. Oke, kita akan simpulkan apa kegiatan ini kenapa ya. Oke, jadi kita sudah membahas tadi mengenai teks deskripsi. Kemudian kita tadi juga sudah mendengarkan teman-teman kalian menyampaikan apa saja makanan favorit, apa olahraga favorit. Bahkan tadi juga ada tugas kelompok kalian mendeskripsikan apa yang ada di gambar depan. Nah, ayo kita tarik kesimpulan sama-sama. Kira-kira apa sih pengertian dari teks deskripsi? Ayo, ingat? Ingat nggak teks deskripsi apa? Ayo, ini Bapak pelajari. Oke, ya. Teks deskripsi adalah teks yang oke ya. Intinya adalah ketika kamu menyampaikan sebuah deskripsi, berarti kamu akan menyampaikan menggunakan dua ya. Ada yang menggunakan teks dalam bentuk tulisan ya. Tadi kawan kamu mendeskripsikan menggunakan lisan. Kamu yang mendengar, oh seolah-olah bisa apa namanya? Merasakan. Tadi ada yang mengatakan bahwa makanan favoritnya adalah sate. Kita yang mendengarkan itu enaknya gitu ya, makan sate, enaknya makan soto. Dan ketika Nabila tadi mendeskripsikan apa ya, olahraga badminton, wah tentu kalau biasanya bicara olahraga badminton, tentu itu akan apa ya, cepat sekali mengeluarkan keringat berbak ya. Olahraga itu gerak semua, kaki gerak, tangan gerak, bahkan kepala gerak juga. Ya, gerak goreng, begini ya. Saking asiknya badminton. Jadi Nabila tadi juga sudah mendeskripsikan alat-alat apa saja yang digunakan untuk bermain badminton. Sehingga kita yang mendengar saja bisa membayangkan, oh ternyata badminton itu begini loh permainan. Iya, ya. Oke. Jadi untuk hari ini Bapak cek dulu ya sebenarnya. Maka sangat berterima kasih kepada kalian semua, baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik. Bahkan tadi sudah presentasi panel, bagaimana kalian mendeskripsikan yang ada di gambar. Kita cek tadi 3 tadi. Ini ya, gambar 1, 2, dan 3. Meskipun kalian tidak pernah ke sini, tapi dengan melihat bahkan mendengarkan informasi sekarang ya, kalian itu akan seolah-olah ikut merasa ya. Apalagi kalau bapak-bapak yang ada di gambar 2. Nah, kan? Dia itu berendam dalam air. Tentunya pasti airnya dingin. Betapa besar sekali perjuangan seorang orang tua. Nih orang tua dengan apa nih? Sedang apa dia nih? Memegang papan ya kan? Ya, perjuangan tua ya. Oke. Jadi intinya teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan baik itu benda, objek, peristiwa, secara
detail sehingga seolah-olah masyarakat merasakan, ya. Oke. Oke lah ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, ya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa dulu, ya. Itu ketika kita mengawali kegiatan pembelajaran kita, kita pun harus mengakhirinya dengan doa. Oke, ya. Ya. Bapak tunjuk ya tadi laki-laki yang memimpin. Sekarang untuk penutup Bapak tunjuk perempuan yang memimpin doa. Ayo nampillah pimpin doa. Semua siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ke masing-masingnya kita akan jadi akan buat ya selesai. Sudah, Pak. Selesai